Hai Fitri, pada IPS kali ini kita masih melanjutkan mengenai kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai kerajaan-kerajaan Buddha. Agama Buddha diperkenalkan oleh Siddhartha Gautama. Agama Buddha masuk ke Indonesia melalui para pemuka agama Buddha dan pedagang dari India. Kerajaan yang pertama yang akan kita pelajari adalah Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa. Kemunculannya diduga pada abad ke-6 Masehi bersamaan dengan pecahnya Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Sunda. Keberadaan mengenai Kerajaan Kalingga ini telah diketahui melalui catatan dari Tiongkok. Kerajaan Kalingga disebut juga Kerajaan Huling. Nah, pada catatan ini diketahui bahwa sejak tahun 674 sampai 732 Masehi, Kerajaan Kalingga diperintah oleh Ratu Sima. Ratu Sima dikenal sangat adil dan bijaksana. Karena itu kondisi Kerajaan Kalingga menjadi aman dan tentram. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, maksudnya tidak melihat jabatan atau siapa yang berhubungan dengan hukum. Di mata hukum semuanya sama, seperti halnya hukuman potong tangan bagi seseorang yang sudah mencuri. Cucu dari Ratu Sima adalah Sana. Sana ini merupakan ayah dari Raja Sanjaya. Masih ingat kan? Raja Sanjaya inilah yang membentuk Wangsa Sanjaya di Kerajaan Mataram kuno. Berikut adalah peninggalan dari Kerajaan Kalingga. Prasasti Tukmas yang terdapat di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian ada Prasasti Sojomerto, Prasasti Upit di Klaten, Jawa Tengah, Candi Angin di Jepara, Jawa Tengah, dan Candi Bubrah di Klaten, Jawa Tengah. Nah, sekarang kita ke Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini ada di Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi, Palembang. Oleh karena itu, kota Palembang mendapat julukan Bumi Sriwijaya karena keberhasilan dari kemasyhuran dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini berada di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan Asia Timur dan Asia Selatan. Ini mendorong para pedagang untuk melakukan kegiatan perdagangan. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan berdiri pada abad ke-7. Dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Selain itu, Sriwijaya juga menguasai dua perairan laut penting dalam perdagangan Nusantara, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan Sriwijaya ini didirikan oleh Raja Dapunta Hyang Srijayanasa. Ia membangun kerajaan dari Sumatera bagian selatan sampai ke Jambi dan mengembangkan sayap hingga ke semenanjung Malaysia. Kedatangan pendeta Buddha dari Cina melambungkan ketenaran Kerajaan Sriwijaya sebagai kota dagang terbesar di Nusantara. Pada masanya, kerajaan ini dikenal sebagai pusat agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur. Di kerajaan ini berdiri perguruan tinggi agama Buddha dengan guru besarnya yaitu Sakyakirti dan Dharmapala. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa pada abad ke-9. Oke, kemunduran dari Kerajaan Sriwijaya akibat serangan dari Raja Rajendra Chola dari Kerajaan Cholamandala India. Serangan yang dilakukan Kerajaan Cholamandala melemahkan kedudukan Sriwijaya, sehingga pada tahun 1275 Kerajaan Sriwijaya mengalami serangan lagi dari Kerajaan Melayu dan Singosari dalam rangka ekspedisi Pamalayu. Ayo, masih ada yang ingat tidak siapa yang mengirimkan ekspedisi Pamalayu ini? Oke, good.
Raja Kertanegara. Nah, Kerajaan Sriwijaya mengalami kehancuran akibat serangan dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1337. Berikut adalah peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah Candi Muara Takus yang terletak di Riau. Kemudian Candi Muaro Jambi di Jambi. Candi Bahal yang terletak di Padang, Sumatera Barat. Kemudian ada Gapura Sriwijaya yang terletak di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Dan ada Prasasti Talangkuwo di Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian Prasasti Kota Kapur di Kepulauan Bangka Belitung. Prasasti Karangbrahi di Jambi. Prasasti Telaga Batu di Palembang, Sumatera Selatan. Dan Prasasti Ligor di Thailand Selatan. Ada juga Prasasti Palas Pasemah di Lampung. Sekarang kita lihat peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Prasasti. Prasasti adalah tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah, peringatan, atau catatan suatu peristiwa penting. Candi merupakan bangunan yang bertujuan untuk tempat pemujaan atau memuliakan orang yang sudah meninggal, terutama para raja dan orang terkemuka di sebuah kerajaan. Arca merupakan patung yang dibuat dengan tujuan utama sebagai media keagamaan atau sarana pemujaan bagi dewa atau dewi. Gapura, bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ini ada yang beratap dan berdaun pintu, dan ada yang menyerupai candi yang terbelah dua. Gapura yang beratap itu disebut paduraksa, sedangkan gapura yang terbelah dua disebut dengan bentar. Petirtan merupakan pemandian suci yang berada di kalangan istana. Relief merupakan seni pahat pada dinding suatu bangunan yang melukiskan suatu cerita. Biasanya ini terdapat di candi. Kemudian kitab atau kakawin. Karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isinya tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Biasanya kakawin ini ditulis di atas lembaran daun lontar. Oke, sampai di sini dulu mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. See you next time.